Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu nafsin lama, bisa juga dibaca lamma. Ada dua qiraah di sini. In kullu nafsin lamma atau lama 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafi yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Setiap orang pasti ada penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yang keluar di antara tulang punggung atau sulbi dan juga tulang dada. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha rahim, penyayang. Salah satu bentuk kasih sayangnya adalah Allah menjaga kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 64, Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahim. Maka dialah Allah penjaga terbaik bagi kita, dan dia maha penyayang di antara hamba-hambanya yang penyayang. Kita lihat pada diri kita sendiri ketika kita berada di perut ibu kita, masih dalam segumpal air mani. Siapa yang menjaga kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal posisi segumpal mani itu belum kokoh dalam rahim seorang ibu. Makanya kita lihat kalau ada wanita hamil muda, biasanya disuruh untuk istirahat karena akan mudah keguguran, apalagi di bawah usia 4 bulan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjagaan, dari segumpal mani berubah menjadi segumpal darah. Kemudian Allah jaga lagi. Dari segumpal darah Allah ganti menjadi segumpal daging, dan Allah bentuk, Allah jaga lagi. Bahkan Allah sediakan rezeki. Kemudian setelah dia keluar dari perut ibu, kemudian menjadi bayi, Allah jaga lagi sampai dia menginjak anak-anak, remaja, dewasa, sampai seusia antum ini Allah jaga, diberikan rezeki, rumah, tempat tinggal, pekerjaan, dan begitu seterusnya. Siapa yang memberikan penjagaan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan fallahu khairun hafidh. Dialah sebaik-baik penjaga kita. Kalimat hafidh di dalam ayat ini, hafidh itu ada dua macam. Ulama tafsir mengatakan, pertama hifdhu ar-riayati wal himayah, dan yang kedua hifdhul muraqabati. Jadi maknanya in kullu nafsin lama 'alaiha hafidh, bahwa setiap manusia, setiap jiwa itu Allah Subhanahu wa ta'ala pastikan ada penjaganya.
Yang pertama, hifdzur riayah wal himayah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam kondisi apapun dari hal-hal yang kita benci. Seperti umpamanya antum berjalan di jalan raya, harusnya antum ketabrak atau mungkin antum nabrak, tidak jadi ketabrak dan tidak jadi nabrak. Siapa yang menjaga? Allah. Atau antum kemudian harusnya berjalan di sebuah jalan samping parit, harusnya antum jatuh, ataupun antum jatuh betul-betul, tetapi terkadang tidak ada apa-apa, tidak ada luka, tidak ada apa-apa, Allah selamatkan. Siapa yang menjaga? Allah. Antum tidur di teras, tidak ada juga binatang-binatang masuk ke lubang hidung, telinga dan begitu seterusnya. Siapa yang menjaga? Allah. Itu namanya hifdzur riayah wal himayah. Allah memberikan penjagaan kepada kita. Tetapi ada juga maknanya adalah hifdzu al-muraqabah. Ini yang paling penting kita bahas. Hifdzu al-muraqabah. Sebelum saya jelaskan hifdzul muraqabah, yang pertama saya katakan hifdzur riayah wal himayah. Tadi dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan mengikutinya bergilir-gilir. Di mana? Di muka, di belakang, mereka menjaganya bi amrillah, atas perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk menjaga setiap manusia, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Allah jaga kita. Ini namanya sekali lagi adalah hifdzu ar-riayah wal himayah tadi. Adapun yang kedua, hifdzul muraqabah. Maksudnya hifdzul muraqabah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat-malaikat yang senantiasa muraqabah, memperhatikan kita, mencatat seluruh perkataan kita, mencatat seluruh perbuatan kita. Dan ini adalah isyarat firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafidin. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang senantiasa mencatat amal perbuatan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ikhwan, saat dia sakit parah, dia merasakan kesakitan sehingga mengeluarkan suara menunjukkan rasa sakit dia. Kayak kita mungkin bahasa kita itu aduh gitu ya, saking sakitnya merasakan sakit sehingga mengeluarkan al-anim dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kitanya aduh gitu ya, saking sakitnya. Tapi dia tidak mengeluarkan kata-kata. Maksudnya kata-kata yang kita kenal, aduh sakit kali, nggak gitu, cuman kalimat aduh saja. Jadi ada muridnya di samping Imam Ahmad itu menasihati Imam Ahmad dan mengatakan, ya Imam, innal anina kaulun wal kaulu yuktab. Wahai Imam, sesungguhnya suara erungan orang sakit itu dianggap kata-kata, dan setiap kata-kata pasti dicatat. Dan Allah mengatakan, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah ucapan manusia kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Langsung terdiam Imam Ahmad. Subhanallah ya. Padahal dia merasakan sakit luar biasa. Kalau kita bukan ngereng saja, muring-muring gitu ya.
Imam Ahmad tidak muring-muring, artinya nggak mengeluarkan kata-kata gitu ya, hanya adu saja. Ketika diingatkan muridnya bahwa kalimat adu adalah kalimat dan kalimat akan dicatat, langsung terdiam. Takut dicatat itu bagian daripada sebuah keburukan. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu penting untuk menjaga kata-kata. Karena kalau kita melihat di masyarakat ikhwan, ada kata-kata itu sadar ataupun tidak, entah karena kejahilan atau memang tidak tahu hukumnya, terkadang dia mengucapkan kalimat tanpa sadar bahwa kalimat itu sebenarnya perbuatan dosa. Saya akan contohkan beberapa kalimat-kalimat yang suka dibicarakan di masyarakat. Seperti umpamanya kalimat-kalimat terkejut. Saya sering mendengar itu kalimat astaga. Pernah tuh dengar? Ada lagi ditambah astaga naga. Ada naganya pun ada. Itu. Coba. Orang terkejut bilang astaga. Mungkin astagfirullah itu maksudnya gimana itu? Saya sering dengar itu kalimat seperti itu. Ya. Apa maksudnya? Siapa astaga ini? Disebut-sebut pula astaga. Kalau astagfirullah mungkin kan gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian maksudnya baik tapi salah meletakkan makna. Contoh umpamanya kalimat subhanallah dengan masya Allah, ya kan? Subhanallah itu berarti maha suci Allah. Seharusnya diucapkan ketika melihat atau mendengar sebuah keburukan atau hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau antum mendengar, melihat hal-hal yang buruk atau tidak baik, ucapkan subhanallah. Ya. Tapi kalau seandainya antum melihat sesuatu yang baik ataupun mendengar sesuatu yang indah, sesuatu yang enak didengar, maka kita akan masya Allah. Jangan Pak ditukar kan itu. Masyarakat tukar-tukar ya. Kalau lihat yang baik subhanallah katanya, bukan subhanallah, masya Allah. Mana dalilnya? Suatu ketika Nabi SAW mendekati Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini lagi junub, ya, dan dia tidak mau ke majelis Nabi, malah menjauh, pergi gitu ya. Jadi oleh Nabi SAW dipanggil, ada apa engkau wahai menjauh wahai Abu Hurairah? Kenapa engkau menjauh dariku? Kata Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah, saya sedang junub wahai Rasul. Saya sedang junub wahai Rasul. Apa kata Rasul? Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Wahai Abu Hurairah, subhanallah, maha suci Allah, seorang mukmin itu tidak najis. Kan Rasul melihat sesuatu yang tidak suka, Abu Hurairah pergi kan. Rasul mengatakan subhanallah, ya kan, artinya sesuatu yang kita tidak suka melihatnya atau mendengar sesuatu yang tidak suka, ucapkan subhanallah. Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang indah, pemandangan yang indah, antum lihat rumah antum yang indah, masuk kebun antum kok indah sekali, melihat kendaraan antum yang indah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Kahfi 39, walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqallu minka malan wa azzu nafara, malan wa walada wa azzu nafara. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah, la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, ya. Tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanmu lebih sedikit daripada diri, keturunanku lebih sedikit daripada diri. Nah, ini kan juga salah letak juga kan itu. Tapi oke lah, mungkin karena tidak paham. Kadang orang tertukar-tukar nih antara subhanallah dengan masya Allah. Tapi yang lebih parah tadi ucapan astaga itu apa coba? Apa artinya astaga? Siapa yang tahu? Itu bahasa apa astaga itu?
apalagi ada naganya lagi ya, astaga naga. Tak tahu lah ada naganya. Kalau naga-naga itu dah agama-agama gak jelas ya, mungkin nyembah naga. Tapi yang jelas bahwa kalimat-kalimat ini kan tidak boleh. Kalau memang kita terkejut, lihat terkejutnya. Kalau terkejutnya melihat sesuatu yang tidak suka, ucapkan subhanallah. Kalau terkejutnya melihat suka karena tiba-tiba ada uang banyak depan, masya Allah, alhamdulillah, kan gitu ya. Itu harusnya kalau terkejut-kejut, bukan astaga, kan masalah ya. Atau umpamanya contoh yang lain ya, umpamanya kita melihat seseorang yang Allah berikan nikmat, entah pekerjaannya bagus, kemudian juga diberikan harta yang banyak, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, kaya ya, atau mungkin dapat jabatan ya. Terkadang ada orang itu yang mungkin hasad sehingga terkeluar kalimat, orang kayak gitu kok bisa kaya itu. Orang kayak gitu kok bisa kaya itu, dari mana dia? Hanya punya tuyul lah kan. Jadi kalimat orang kayak gitu kok bisa kaya ya, nggak pantas, dan begitu seterusnya. Ini tidak bisa, kalimat seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, innallaha qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Allah Subhanahu wa taala sudah membagi akhlak kalian itu seperti membagi rizki-rizki kepada kalian. Kita kan tidak tahu urusan orang, entah dia punya pekerjaan, entah apa, kan kita tidak tahu, nggak ada urusan, dan kita juga tidak boleh ngurus orang. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika memberikan catatan kepada surah Asy-Syura ayat 27, walau basatallahu rizqa li ibadi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir. Karena Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki pada hamba-hambanya, terkadang ada sebagian hamba itu melampaui batas di bumi, tetapi Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan sesuai dengan kadar yang bisa dipikul hambanya sesuai dengan kehendaknya. Ada hadis kursi yang mengatakan, inna min ibadi, sesungguhnya di antara hamba-hambaku, laman la yasluhu illal ghani, memang dia tidak pantas kecuali jadi orang kaya. Walau afqartuhu la fasad, kalau seandainya aku miskinkan dia, rusak dia. Tetapi ada hamba-hambaku itu la yasluhu illal faqr, tidak layak kecuali dia memang harusnya jadi orang fakir aja, tidak bisa kaya dia. Kenapa? Lau agnaituhu, kalau seandainya aku berikan kekayaan, tentu dia akan rusak agama. Jadi kaya miskin itu kan urusan Allah, berhasil atau tidak itu urusan Allah. Jangan ngurus keberhasilan orang gitu dengan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ada pantas dia di situ. Orang kayak gitu kok bisa kaya, orang kayak gitu kok bisa jadi ini, itu urusan dia, tidak perlu ngurus orang ya. Karena kalimat-kalimat seperti ini bertentangan gitu ya, tidak boleh. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, atau sebaliknya, melihat orang kena musibah, entah bengkrap usahanya, entah kena penyakit badannya, entah kemalangan badannya, dan begitu seterusnya. Pokoknya melihat orang itu diberikan ujian, ekonominya, keluarganya, badannya, dan begitu seterusnya, dengan kematian, dengan kekayaan, dengan dengan kefakiran, dengan gulung tikar usahanya dan lain-lain. Tiba-tiba kemudian kita nyeletuk gitu kan, kasihan ya. Sering kita ngomong, bilang kasihan sama orang, kasihan kali dia gitu. Ikhwan, antum harus paham bahwa Allah memberikan musibah itu
Karena ada beberapa sebab. Salah satu penyebabnya adalah untuk mengangkat derajat. Masa orang mengangkat derajat itu bilang kasihan? Hah? Sedang diangkat derajatnya itu bilang kasihan. Jadi kalau bisa nggak usah diangkat derajatnya gitu. Tapi segitu derajatnya kan. Nah begitu, bisa saja Allah sedang mengangkat derajatnya. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajat. Tidaklah seorang hamba diberikan ujian walaupun hanya satu tusuk duri di kakinya, boleh jadi Allah sedang mengangkat derajatnya. Antum bilang kasihan? Harusnya antum bilang ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu kan bahasa. Ya. Jadi lihat, atau mungkin dalam bentuk teguran. Mungkin dia melakukan dosa, Allah tegur supaya dia tobat. Masa antum bilang kasihan? Biar dia enggak tobat-tobat gitu. Jadi lihat ya, ini kan bahasa-bahasa ini kadang-kadang enggak dikontrol gitu. Apakah bahasa ini menentang dalil ataukah tidak? Ya. Atau contoh lainnya seperti orang yang mencela zaman, mencela waktu. Kan sering di masyarakat itu orang yang mencela waktu. Ya wajar. Zaman ini zaman edan kan itu. Oh, masa zaman edan kan? Orang yang edan bukan zamannya. Dari dulu zaman itu ya kayak gini saja. Terbit matahari, terbenam dan gitu seterusnya. Jadi ada orang-orang itu yang mudah mencela waktu. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la tasubbud dahra fa innama ana dahru. Jangan mencela waktu, karena akulah yang membolak-balikan waktu. Tidak boleh ya. Ataupun contoh yang lain, ucapan mengandai-ngandai itu paling banyak di masyarakat. Ucapan mengandai-ngandai itu, andai anakku tidak keluar gak ketabrak ya. Coba andai saya nggak jalan ke sini, jalan ke sebelah sana, nggaklah keprosok ke parit katanya. Kalau seandainya bukan karena dokter ini, wah sudah dioperasi saya ini. Macam-macam kan mengandai-andai di masyarakat itu nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi SAW, mukmin yang kuat itu lebih saya cintai dibandingkan mukmin yang lemah. Dan pada tiap-tiap sesuatu itu ada kebaikannya. Maka ambillah dengan semangatmu apa yang bisa bermanfaat untuk dirimu, kemudian tambatkan pertolongan kepada Allah. Jangan lemah. Dan apabila musibah menimpamu, jangan mengatakan kalau seandainya aku tidak melakukan ini tentu tidak terjadi itu. Karena kalimat seandainya, andai-andai itu adalah membuka pintu syaitan, kata Rasul. Tidak boleh andai gitu, andai gini ya. Jadi kalimat andai-andai itu tidak benar. Tapi yang betul katakan masqaddarallahu wa masya'a fa'al. Ya ini sudah takdirlah memang anak saya meninggal hari ini. Bukan karena hari ini keluar, seandainya tidak keluar sekalipun, kalau memang hari itu sudah takdirnya, pasti dia mati di rumahnya. Memang sudah jadwalnya dia, sudah antrian dia kan itu. Kan keluar itu sebab saja, matinya tetap hari itu juga gitu maksudnya. Jadi tidak bisa diandai-andai itu, karena ini kalimat-kalimat yang menunjukkan apa? Penolakan takdir. Nah, ini bahaya, menolak takdir ya. Atau contoh yang lain pamannya ucapan mencela penyakit. Ada orang yang mencela penyakit. Di zaman Rasul ada seorang wanita namanya Ummu As-Sa'ib radhiyallahu anha. Ummu Sa'ib ini karena sakit kepala diikat pula kepalanya dengan tali. Zaman dulu gitu, karena belum ada bodrek mungkin.
Jadi ikatlah kepalanya supaya mengurangi rasa sakit kepala tuh. Rasul mengatakan, malaka ya Ummu Sa'id, apa itu kepalamu wahai Ummu Sa'id? Tiba-tiba Ummu Sa'id mengatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-humma la barakallahu fi. Demam wahai Rasul, kepalaku sakit, semoga Allah tidak berkahi, katanya. Maka Rasul mengatakan, la tasubbil humma, jangan kau cela penyakit demam. Fa innaha tadhhabu khotoya bani Adam kama yadhhabul kiru khabathal hadid. Boleh jadi demammu itu bisa mengurangi dosamu, nah gitu ya. Jangan dicela penyakit itu. Ini karena banyak orang-orang yang mencela penyakit. Kemudian juga merubah-rubah nama-nama Allah yang sudah jelas-jelas itu ismul nama-nama yang agung di masyarakat paling banyak. Abdurrahman dibilang Maman, Abdullah dibilang Dullah, apalagi itu masa coba, nggak boleh. Nama Allah itu jangan dimain-mainkan. Kalau Abdurrahman, ya Abdurrahman, ngomong seperti itu. Ya Abdullah, Maman, Maman pula. Abdurrahman jadi Maman, coba ikan. Ada nama Allah namanya Maman? Nggak ada. Masa Abdullah jadi Dullah pula? Ada Dul. Jadi nggak boleh kita ini, itu tidak ikhtiram, su'ul adab namanya, ikhwan. Su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada bab namanya bab ihtiram bi asma'illah, menghargai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan itu. Di zaman Rasul itu ada orang namanya Abu Syurai, kerjaannya tukang mengislah orang, tukang di kabilahnya itu. Pokoknya kalau ada orang berselisih datang didamaikan, ya, namanya Hani ibn Kinti. Tetapi karena dia pandai mendamaikan orang, akhirnya orang-orang menyebutnya Abul Hakam. Hakam itu artinya yang pandai memutuskan perkara, padahal namanya Hani. Jadi orang menggelari dia sebagai Abul Hakam, bapak pemutus perkara. Jadi dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya kaumku kalau berselisih mereka datang kepadaku, dan aku berhasil dengan hukum yang aku terapkan, mereka berdamai, kebanyakan damai. Kata Rasulullah, ma ahsana hadza, alangkah indahnya perbuatan kamu. Tetapi orang ini mengatakan, kaumku menyebutnya Abul Hakam. Nah, Rasul mulai gak enak. Kata Rasul, kau punya anak berapa? 3. Siapa nama anakmu? Pertama Syuraih, yang kedua Muslim, yang ketiga Abdullah. Maka Rasul mengatakan, anta Abu Syuraih, kamu Abu Syuraih, bukan Abul Hakam. Kan itu diganti sama Nabi, ya. Kenapa demikian? Karena hakam itu milik Allah. Innallaha hakamun wa ilaihil hukm. Allah itu hakam, semua hukum kembali kepada Allah. Jadi itu saja disalahkan, apalagi mempermainkan nama tuh. Abdurrahman jadi Maman, bahaya lagi. Bilang ya Abdurrahman, ya Abdullah, kan itu. Ini kan kalimat-kalimat di masyarakat, kan enteng saja ngomong kayak gitu. Anda sedang tidak beradab dengan Allah. Hati-hati, dicatat setiap ucapan kita itu, ya. Atau ada sebagian, ya mungkin praktisi-praktisi kesehatan, dokter-dokter yang lainnya, ya kadang-kadang lagi ngobati pasien gitu kan, ya mudah-mudahan kami upayakan, sisanya kita kembalikan kepada Allah. Masa Allah dikasih sisa pula sisanya kepada Allah kan? Ya kami upayakan lah, mudah-mudahan sembuh, ya sisanya kepada Allah katanya. Saya dengar kalimat ini, ikhwan, ya. Masa Allah dikasih sisa? Nggak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, qul innal amra kullahu lillah. Semua urusan itu milik Allah, dari awal sampai akhir, bukan urusan kita. Kalau mungkin bahasanya, ya kami usahakan, tapi semua ini tergantung Allah. Itu mungkin agak benar bahasanya. Tapi kalau disisain itu, itu nggak benar tuh kalimat sisa. Sisanya saya kembalikan kepada Allah. Saya seolah-olah apa? Dia yang banyak, Allah yang sisa, kan gitu ya. Ini kan su'ul adab juga ya. Tidak boleh ngomong begitu. Dicatat tuh malaikat raqib atid, ya. Atau umpamanya
kalimat yang lain juga seperti di zaman Rasul ada orang yang datang kepada Rasul, Masya Allah wa sya'a wa syi'ta, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu. Kata Rasul, jangan, kalimat itu tidak benar, katakan Masya Allah wahdah, katakan atas kehendak Allah saja, jangan bawa-bawa aku. Dan ini kalimat yang paling afdal. Sekalipun harus bawa orang, jangan pakai dan, jangan pakai waw, tetapi kalimat summa kemudian. Kalau bukan karena Allah kemudian, nah, itu nggak apa-apa. Yang lebih parahnya, Allah sudah tidak dibawa-bawa, orang lain, makhluk Allah pula yang dibawa. Ya, itu semua berkat kamu, katanya. Lah, berkat kamu pula, katanya. Allahnya mana? Ya, harusnya ini semua berkat Allah kemudian kamu, kan? Ya, ini semua karena kamu juga. Nggak boleh kalimat seperti itu syirik asghar. Walaupun hatinya yakin Allah semua berkehendak, tapi dalam Islam itu ucapan orang dijaga. Ya, wa in kullu nafsin lama 'alaiha hafid, ada penjaganya, ada yang catat loh. Jangan sembarang ngomong itu. Makanya ada hadis Nabi SAW mengatakan, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yulkilaha balan min sakhatillah yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Ada seorang hamba itu, kata Nabi, mengucapkan satu kalimat tanpa sadar, diucapkan tanpa sadar, seperti orang yang latah itu kan tanpa sadar tuh, kaget jangkrik katanya. Orang kaget kok ngomong jangkrik atau ngomong apa. Kadang-kadang yang kotor ada juga tuh. Saya pernah mendengar tuh orang kaget, yang diucapkan itu naudzubillah kemaluan orang, diucapkan pula itu lagi. Setiap dia kaget itu pula yang diucapkan. Lihat, kata Nabi, terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa sadar. Nah, itulah orang kaget itu nggak sadar tuh. Toto ngomong saja kan. Rupanya kalimat itu membuat Allah murka. Apa yang terjadi? Cukup dengan satu kalimat itu Allah masukkan ke dalam jahanam yang jauhnya lebih jauh dibandingkan jarak barat dan timur. Nah, ngeri kan? Makanya hati-hati dalam mengucapkan kalimat ini. Atau mungkin di masyarakat juga ada yang ngomong gini, saya haramkan yang nginjak rumahku. Mungkin berselisih, awas saja, saya haramkan, tidak boleh nginjak lagi di rumah saya. Nah, bisa kawan antum haram-haramkan. Haram halal itu urusan Allah, kecuali antum melihat dosa. Ada orang berbuat riba, berbuat maksiat, haram, akhirnya tidak boleh, tidak apa-apa, karena memang riba ya Allah yang haramkan, zina Allah yang haramkan, ghibah Allah yang haramkan. Kalau jelas kan. Lah antum berselisih, antum ngomong saya haramkan dia masuk ke rumah saya. Emangnya Allah mengharamkan masuk ke rumah antum? Tidak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wala taqulu lima tasifu alsinatikum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Tidak boleh mengatakan ini halal ini haram, itu urusan Allah. Allah lah yang mengharamkan, Allah lah yang menghalalkan. Makanya Nabi SAW saja ketika dia berjanji untuk tidak minum madu, gara-gara dia melihat kecemburuan Aisyah dan Hafsah ketika dia mampir di rumah Zainab, dia minum madu. Cemburulah Aisyah dengan Hafsah ini, dan mengatakan, Rasul, kayaknya kamu sudah makan buah yang makanan yang bau tapi enak, tapi bau. Ya. Kata Rasul, tidak, aku minum madu. Enggak wahai Rasul. Sepakat pula Aisyah dengan Hafsah ini karena cemburu. Akhirnya Rasul mengatakan, ya kalau gitu saya tidak akan minum madu selamanya, kata Rasul. Turun ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaji. Nabi, jangan kau haramkan sesuatu yang Allah halalkan hanya mencari keridhaan istrimu, katanya Allah. Jadi urusan halal haram urusan Allah. Tiba-tiba antum mengatakan saya haramkan dia masuk ke rumah saya. Ini hati-hati loh. Ya mungkin maksudnya itu dia tidak mau nginjak rumah dia, tapi jangan menggunakan kalimat seperti itu maksudnya. Jangan menggunakan kalimat halal haram, itu urusan Allah. Nah, ini kan kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat bahaya. Dan yang lebih parah lagi, tukang laknat. Ya, tukang laknat. Ada orang nonton bola ya, gara-gara kalah itu, gara-gara gol itu, dimaki tuh pemain. Anjing orang ini, masa nggak bisa gol kan? Lah, kok orang, apa urusan antum dengan pemain bola? Kenapa dianjing-anjingkan orang itu?
Seandainya antum yang main di situ mungkin lebih anjing lagi. Nggak bisa lagi antum. Mungkin gak dapat bola di lapangan itu. Antum bisa mencela, nengok YouTube lo bisa mencela. Oh goblok kamu. Orang lo digoblok-goblokin, nggak kenal pun tidak. Hanya gara-gara nonton aja, entah nonton apa digoblok-goblokin orang itu. Jadi ini kan tukang laknatnya. Hati-hati. Kadang-kadang mungkin dululah seandainya kita ini pernah jahiliyah suka mengucapkan kalimat bertobat, itu kalimat laknat. Nabi SAW sampai mengancam la yakununa al-la'anuna syufa'a yaumal qiyamah wala syuhada yaumal qiyamah. Tukang laknat itu tidak akan dapat syafaat, bahkan tidak jadi saksi pada hari kiamat. Diancam kan, enggak dapat apa-apa. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di antara makna hafid adalah hifdzul muraqabah. Artinya Allah mengutus malaikat-malaikat itu yang menjaga kita dengan cara mencatat. Semua kata-kata kita dicatat. Tidak ada satupun kata-kata yang keluar kecuali dicatat. Sehingga ulama mengatakan kata-kata manusia itu ada 3. Ada yang terkandung dosa secara mutlak, ada yang terkandung pahala secara mutlak, ada yang tidak terkandung dosa dan juga pahala. Tiga-tiganya dicatat kata para ulama. Baik yang mengandung dosa secara mutlak dicatat, mengandung pahala secara mutlak dicatat, ataupun yang tidak mengandung dua-duanya dicatat. Tapi apakah kemudian tiga-tiganya dihisab? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan yang dihisab adalah yang kata-katanya mengandung pahala secara mutlak dan yang mengandung dosa secara mutlak. Yang tidak mengandung pahala dosa tidak dihisab. Ada yang mengatakan tiga-tiga dihisab. Naudzubillah. Jadi makanya dari sini penting seseorang itu untuk menjaga lisan. Makanya ulama mengatakan salah satu obat supaya kita bisa menjaga lisan itu, maksudnya untuk mengeluarkan kata-kata yang jelek akhirnya dicatat keburukan. Karena kata-kata itu apalagi dalam bentuk tulisan ikhwan, dan tulisan itu sudah menyebar, sulit untuk ditarik, sulit ya. Kata-kata baik lisan ataupun tulisan kalau sudah menyebar, macam mana antum menariknya coba? Antum gibai orang di depan orang, orang ini akhirnya ngikuti menukilkan perkataan antum kepada orang, akhirnya orang itu menukilkan perkataan dia dari kita terus kemana-mana gitu. Siapa yang bisa menarik kata-kata itu? Atau tulisan copy paste share, copy paste share sama share, gimana cara larinya? Walaupun di akun antum sudah antum hapus, tak bisa. Makanya pada hari kiamat dalam surah Yasin Allah mengatakan yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Di hari di mana lisan terkunci, tangan pula bicara, kaki pula jadi saksi ya. Maka yang pertama kata para ulama, biasakan al-haya'u minallah wa min ibadillah. Tanamkan sifat malu dari Allah dan dari hamba-hambanya. Malu karena perkataan yang turun temurun dari para nabi itu, apa kata Rasulullah? Illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, lakukan, ucapkan sesuka kamu. Maka tanamkan rasa malu. Yang kedua, al khaufu minallah. Tanamkan rasa takut bahwa semua akan dibalas, semua ada catatannya, semua ada hisabnya, semua ada balasannya, semua. Seorang bertasbih subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah la ilaha illallah, lihat tujuannya, karena ini dicatat. Kalau tujuan antum beribadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Tapi kalau umpamanya tujuannya hanya takabur, ijab, menyombongkan diri saja, semua pun akan dicatat. Walaupun sama-sama ucapannya loh, sama-sama tasbih, tahmid, takbir, itu kan ucapan bagus sebenarnya, itu kan zikir gitu ya. Tapi itu saja dilihat siapa pengucapnya coba. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu suatu ketika diajak oleh Abu Musa al-Ash'ari masuk ke sebuah masjid. Di masjid itu banyak halaqah memutar, kemudian bawa batu, tasbih sekian kali dihitung pakai batu 100 kali, takbir 100 kali, ini 100 kali, nanti dipindah lagi batunya ke sebelahnya, begitu terus. Kata Abdullah bin Mas'ud ini, kalian ini apa? Lihat loh Nabi
pakaiannya aja masih bagus, belum robek, bencana nggak ada yang pecah. Kenapa kalian melakukan yang tidak diajarkan Nabi? Apakah kalian lebih berpetunjuk daripada agama Nabi? Ataukah sengaja kalian membuka pintu kesesatan? Syahidnya kata Abdullah bin Mas'ud, uddu sayyiatikum wa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum. Hitung kesalahan kalian dan saya jamin kebaikan kalian tidak akan hilang. Kenapa disuruh menghitung kesalahan, tidak menghitung kebaikan? Kenapa kalimatnya hitung kebaikan kalian? Ya, kenapa hitung kesalahan kalian? Saya jamin kebaikan kalian tidak akan hilang. Hitung kesalahan kalian. Karena kesalahan itu biasanya mudah diingat. Dan kebaikan itu kadang-kadang kita tidak tahu, karena pahala kebaikan itu kan dilipat gandakan. Kita susah menghitungnya. Tetapi dosa itu satu maksiat satu dosa kan gitu. Kalau pahala ini kadang-kadang satu pahala satu amalan soleh berlipat ganda kan pahalanya. Seperti sabar, tidak jelas berapa nominal pahala orang sabar itu, gimana cara ngitungnya ya. Tapi kalau perbuatan maksiat kan jelas tuh, satu maksiat satu dosa kan itu ya, dan begitu seterusnya, kecuali syirik menggugurkan semua amalan dia kan gitu. Tapi lihat bagaimana di sini mereka kan zahirnya bagus kan, tasbih, tahlil, takbir, baca sekian kan, sampai-sampai mereka juga mengatakan, ya Aba Abdurrahman ma nuridu ilal khair. Wahai Aba Abdurrahman, kunyanya Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan di sini. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang-orang yang menghendaki kebaikan gak dapat pahala kata. Tidak semua sesuatu yang dianggap baik itu benar. Nah, jadi harus baik dan benar, baik, ikhlas, benar, mencontoh Nabi, itu maksudnya begitu ya. Jadi tasbih itu tidak usah dihitung-hitung, tasbih aja lah kan gitu ya. Kecuali memang ada syariatnya, seperti setelah sholat kan ada hitungannya tuh, sekian kali tasbih 33, takbir 33, tahmid 33, genapkan dengan la ilaha illallah wa la syarikalah kan. Atau umpamanya siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari semalam, maka akan dihapuskan dosanya walaupun seperti buih di lautan. Adalah perkara-perkara yang memang di sana disunahkan untuk dihitung kan gitu. Tapi kalau zikir mutlak, sudah antum zikir aja lah, tidak usah dihitung itu. Sebab kalau menghitung-hitung ibadah itu biasanya cenderung i'jab li nafsi, cenderung ingin membanggakan dirinya. Saya sudah sholat sekian kali, saya sudah puasa sekian kali, sudah haji, sudah sedekah sekian. Kalau orang menghitung itu cenderung seperti itu. Tapi kalau orang tidak menghitung, ya sudahlah, tidak tahu berapa lah saya tasbih itu berapa kali, nggak tahu saya mau bangga dengan apa kan itu. Karena Allah itu hanya melihat hati bukan bilangan. Allah itu hanya melihat hati bukan bilangan ya. Tetapi syahidnya di sini, walaupun ucapannya sama, tasbih, tahlil, takbir, dicatat juga kan, tapi tidak satu catatan. Lihat kepada niat kan. Kalau niatnya hanya untuk i'jab saja, membanggakan diri, lain catatannya. Kalau memang untuk ibadah betul-betul ikhlas mencontoh Nabi, lain pula catatannya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Lihat di situ, ada yang baik, ada yang jelek, walaupun itu zahirnya nampak zikir, apalagi bukan daripada itu. Seperti yang contohkan tadi, ucapan-ucapan di masyarakat itu ya. Maka dari sini masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, biasakan takut ya. Yang kedua, langkah kedua, al khaufu minallah, sehingga dengan rasa takut mendorong tidak sembarang mengucapkan sesuatu. Yang ketiga, sibukkan dengan perkara-perkara yang manfaat untuk akhirat, supaya kita tidak mudah ngomong macam-macam. Sibukkan dengan perkara lain. Umpamanya ini satu ruangan nih, maaf ibu-ibu ya, kawan lagi gibah nih, kita mau keluar pula dari situ malas gitu ya, segan, gak enak, ya sudah sibukkan aja zikir bu, biar orang itu gibah, ibu zikir lah. Nah, kemudian yang keempat, isti'mal uslub al-kina yati badal tasrih bi al-fadil badi'ati allati takhullu bil haya. Atau kalau seandainya kita bisa membuat bahasa-bahasa kinayah, bahasa-bahasa yang lebih halus lagi gitu loh, bahasa kita itu ingin marah, bisa saja kita mengatakan umpamanya dengan kalimat-kalimat yang kasar, tetapi kan dalam
uslub bahasa kita di daerah-daerah masing-masing itu kan ada bahasa-bahasa yang kasar sekali, ada yang di bawahnya kasar, ada yang sedang, ada yang halus sekali, dan begitu kan. Setiap daerah kan ada, mestilah semua ada. Saya orang Sunda saja ada, ya, satu kalimat itu ada yang kalau diucapkan kasar, ya, ada halus, padahal itu juga yang diucapkannya kan. Kita bisa milih kata gitu maksudnya, bukan saklek gitu. Kemudian juga kata para ulama, mujalasatul akhyar wa musahabatus salihin. Berkawan dengan orang-orang baik yang omongannya baik, insya Allah akan sama dengan omongan dia itu. Sebab kalau berkawan dengan orang yang omongannya jelek, ibu nih berkawan dengan orang-orang gibah, pasti ikut gibah. Ibu berkawan dengan orang-orang yang tidak suka gibah, lama-lama gak suka gibah juga. Nah, tergantung kawannya. Dan yang keempat, mungkin belajar diam lah kan, gitu. Daripada ngomong berdosa, bagus diam. Kata Nabi SAW, falyaqul khairan aw liyasmut. Kembali di sini Allah mengatakan, in kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Jadi hafid yang pertama maksudnya hifdzur riayah wal himayah. Allah menjaga secara umum sesuatu yang manusia tidak suka. Ya, celaka kan tidak suka. Ini itu umpamanya antum sakit, minum obat sembuh, siapa yang menyembuhkan? Allah. Apa gunanya disembuhkan? Menjaga antum supaya antum bisa kerja lagi, bisa ngurus keluarga lagi, bisa ibadah lagi. Allah yang jaga. Atau hifdzul muraqabah, Allah utus malaikat-malaikat itu yang betul-betul mengawasi kita. Wa inna alaikum lahafidin. Siapa hafidin? Kiraman katibin, yang mencatat. Jadi setiap amal kita dicatat dan dijaga catatannya, setiap ucapan kita dijaga dan dicatat, sehingga amal dan perbuatan inilah yang sebagai bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa inilah saya sudah banyak berzikir, banyak melakukan amal soleh ini ya Rob ini. Makanya dengan bangganya nanti pada hari kiamat, orang-orang yang mampu mengambil dengan tangan kanannya catatannya apa? Ha umuqra'u kitabiyah. Lihat catatan gue, bangga dia. Tapi orang-orang yang mengambil tangan kirinya nggak mau dipegang, maunya dilempar aja tuh. Karena dia tahu isi catatannya, ya. Jadi hifdzu al-muraqabah. Dan ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih menjaga lagi kepada orang-orang yang beriman. Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dia lempar ke dalam api, tidak ada apa-apa, tidak terbakar, tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia menyandarkan penjagaan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Ibrahim mengucapkan kalimat ini, datang perintah dari langit, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ibrahim pun tidak terbakar. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahim. Allah sebaik-baik penjaga, ya. Artinya bahwa semakin kita lebih dekat kepada Allah, lebih beriman kepada Allah, berarti penjagaan Allah semakin kuat kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.